الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang pertama dan manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, pilihan dan kekasihnya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah, ketakwaan yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali di atas keislaman. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu keimanan yang harus kita yakini, yang harus tertanam kuat di dalam hati, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran, laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal bir man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebajikan itu kalian memalingkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat, akan tetapi kebajikan adalah mereka yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Iman kepada hari akhir yang dengannya kita percaya dan yakin bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan ini, akan ada kehidupan setelah kematian, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dan dikumpulkan di sebuah
padang yang disebut dengan Arafat, padang mahsyar. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjadi hakim bagi manusia, memutuskan perkara yang terjadi di tengah-tengah manusia, di sebuah bumi yang telah diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari tatkala Allah mengganti bumi ini dengan bumi yang lain, demikian pula langit diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Pada peniupan yang pertama, matilah seluruh manusia, dan pada tiupan kedua, bangkitlah seluruh manusia dari alam kuburnya masing-masing. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiuplah sangkakala, maka matilah seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup lagi sangkakala, tiupan yang kedua, maka seketika itu manusia seluruhnya bangkit dari dalam kuburnya, menunggu keputusan mereka masing-masing. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di saat itu manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan mereka, maka kami kembalikan seperti itu juga. Mengabarkan kejadian seperti ini, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, an-nasu yawma idin yanzuru ba'duhum ila ba'din." Ya Rasulullah, apakah manusia ketika itu tatkala di padang mahsyar dikumpulkan dalam keadaan telanjang seperti itu, tidakkah mereka melihat satu sama lain? Tidakkah mereka memandang satu sama lain? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Ya Aisyah, al-amru ashad min ayyuhimmahum dhalik." Wahai Aisyah, perkaranya terlalu besar. Perkaranya besar. Tidak ada waktu untuk memperhatikan hal-hal yang demikian. Masing-masing manusia sibuk memikirkan dirinya masing-masing, apakah dia termasuk dari orang-orang yang selamat dari api neraka, ataukah dia termasuk dari orang-orang yang dijerumuskan ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Di padang mahsyar nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan, matahari akan didekatkan oleh Allah sejarak 1 mil, sehingga kata Nabi SAW, seluruh manusia ketika itu berkeringat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada yang keringatnya hingga menutupi kakinya, ada yang keringatnya sampai menutupi lututnya, ada yang keringatnya sampai menutupi pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, ke lehernya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Di hari yang sangat mengerikan itu, jamaah sekalian, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada naungan, tiada teduhan kecuali naungan dan teduhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya berharap semoga nanti kelak kita mendapatkan naungan dan teduhan Allah Tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada satu hadis yang sangat patut untuk kita jadikan renungan pada hari ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya
dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu an. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Nabi. Ada 7 golongan manusia yang akan diberikan teduhan, akan diberikan naungan oleh Allah hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebutkan ada 7 golongan manusia yang dimuliakan dan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan teduhan di hari itu, di padang mahsyar, di peristiwa yang sangat mengerikan itu, di hari yang sangat panjang, yang kata Allah Subhanahu wa taala 1 hari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun menurut perhitungan kita. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, dalam 1 hari yang perhitungannya sama dengan 50.000 tahun. Penantian yang sangat panjang, jamaah sekalian. Di saat itulah kita membutuhkan pertolongan Allah. Di saat itulah kita membutuhkan teduhan dari Allah. Dan Nabi mengatakan ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan teduhan itu. Siapa mereka, jamaah? Rasulullah menghitung. Yang pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil, yang diberikan amanah untuk mengemban kepemimpinan, dan ia mampu menunaikan amanah itu sebagaimana mestinya. Ia tidak berbuat zalim, ia tidak membinasakan rakyatnya, bahkan dia menunaikan amanah itu sebagaimana mestinya. Maka mereka yang seperti ini akan mendapatkan teduhan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan di dalam agama kita adalah perkara yang dijunjung tinggi. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintah untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Ketika ada seorang pemimpin yang memimpin dan diberikan amanah untuk memimpin dan ia mampu berlaku adil, maka Allah akan muliakan dia, akan diteduhi pada hari kiamat, hari yang tiada teduhan kecuali teduhannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam keadaan sering beribadah, senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan kedua yang mendapatkan teduhan, naungan hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang di masa mudanya dia tidak habiskan untuk hal yang sia-sia, dia tidak habiskan untuk perkara yang tidak berguna, berfoya-foya, tapi dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak muda yang seperti ini kelak akan mendapatkan teduhan hari yang tiada teduhan kecuali teduhannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dia senang untuk beribadah di masjid. Tatkala dia keluar dari masjid, hatinya rindu untuk senantiasa kembali lagi. Kapan kembali lagi ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang seperti inilah yang mereka memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ula ayakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang pasti mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi.
dan dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Cintanya dia bangun bukan karena hawa nafsu, bukan karena tendensi dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini cintanya yang akan kekal abadi. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai nanti pada hari kiamat sebahagian mereka akan menjadi musuh sebahagian yang lain, kecuali mereka yang membangun cintanya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Yang kelima, golongan yang kelima, warajulun da'athum ra'atun datu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang berkedudukan lagi cantik, diajak untuk bermaksiat kepada Allah, namun dia ingat sama Allah. Dia mengatakan, sesungguhnya saya takut sama Allah. Subhanallah, godaan yang luar biasa menghampiri dia, godaan yang luar biasa menghampiri dia, namun dia mampu mengatakan, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Maka jamaah sekalian, mereka ini, orang yang seperti ini yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Golongan yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Seorang laki-laki yang dia bersedekah dengan suatu sedekah, saking ikhlasnya dalam sedekahnya, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan keikhlasan. Dia bersedekah bukan ingin dibilang, bukan ingin disebut dermawan, bukan ingin disebut orang yang paling banyak sumbangannya, tapi betul-betul karena Allah, lillah, karena Allah, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah orang-orang yang sedekahnya pasti diterima di sisi Allah, dan dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Dan yang terakhir jamaah sekalian, golongan yang terakhir, yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Dan seseorang yang dia berzikir kepada Allah, dia ingat kepada Allah, dan dia takut kepada Allah, maka berlinanglah kedua air matanya. Naam, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang yang banyak berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah, di dalam hatinya selalu ingat kepada Allah, maka mereka inilah orang-orang yang akan diberikan oleh Allah sakinah di dunia ini, ketenangan di dunia, bahkan ketenangan di akhirat nanti. Dia akan mendapatkan teduhan hari yang tiada teduhan kecuali teduhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan naungan tersebut, teduhan tersebut, hari yang tiada teduhan kecuali teduhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, fa usikum wa nafsiya bi taqwallah
فقد فاز المتقون. اعلموا رحمكم الله أن تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ثم اعلموا رحمكم الله أن من فضائل التقوى كما قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. وصلوا على نبيكم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفور والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الرضا، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.